Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United kembali menggebrak bursa transfer dengan langkah mengejutkan. Kali ini, mereka dilaporkan telah melayangkan tawaran senilai 1,7 triliun kepada Real Madrid demi mendapatkan gelandang timnas Prancis, Aurelien Tchouameni. Langkah ini muncul tak lama setelah kedatangan Matheus Cunha senilai 1,38 triliun dan usaha keras klub mendatangkan Bryan Mbeumo dari Brentford. Meski nama Tchouameni sebelumnya tak banyak dikaitkan dengan kubu Old Trafford, gelandang bertahan berusia 25 tahun itu dinilai sangat cocok untuk melengkapi rencana Ruben Amorim. Dengan kemungkinan memainkan formasi 3-4-2-1, Amorim butuh sosok jangkar kuat di lini tengah agar Bruno Fernandes bisa lebih leluasa berkreasi dari posisi yang lebih dalam. Dalam skema itu, peran gelandang seperti Tchouameni dinilai sangat krusial. Tchouameni sendiri bukan hanya diandalkan di lini tengah oleh Real Madrid. Musim ini, dia kerap ditugaskan sebagai bek tengah dalam skema Xabi Alonso, terutama karena kemampuannya membangun permainan dari belakang serta ketenangannya saat menghadapi tekanan. Alonso bahkan menyebut bahwa sistem permainan mereka saat menghadapi Borussia Dortmund beberapa waktu lalu ditentukan oleh keberadaan Tchouameni. Meski angka 1,7 triliun tampak menggiurkan, media Spanyol seperti Defensa Central melaporkan bahwa Real Madrid tak punya niat menjual sang pemain. Terlebih, Tchouameni telah mencatat 57 penampilan musim ini dan menjadi pilar penting dalam lini belakang maupun tengah tim. Situasi ini menjadikan transfernya sebagai tugas yang sangat berat, apalagi Manchester United sendiri tengah mencari dana tambahan dari penjualan pemain agar bisa melanjutkan belanja musim panas. Namun demikian, keberadaan Tchouameni tetap dipandang sebagai jawaban ideal bagi berbagai kebutuhan Manchester United musim depan. Selain bisa mengisi posisi gelandang bertahan, dia juga bisa dijadikan opsi darurat di sektor pertahanan jika cedera melanda. Menurut Transfermarkt, nilai pasar gelandang internasional Prancis itu hanya 1,43 triliun, lebih rendah dari tawaran yang disodorkan Manchester United. Manchester United secara resmi memperkenalkan rekrutan ketiga mereka di musim panas ini. Bukan Bryan Mbeumo yang didatangkan, melainkan seorang striker muda bernama Enzo Canabiik. Manchester United secara resmi mengumumkan kedatangan Canabiik melalui situs resmi klub. Striker berusia 18 tahun itu kini resmi menjadi bagian dari Setan Merah. Dalam pernyataan resminya, Manchester United mengonfirmasi bahwa Canabiik tidak akan bergabung dengan tim utama mereka untuk musim 2025-2026. Alih-alih, striker 18 tahun itu akan dipinjamkan ke klub Swiss, Lausanne Sport, klub yang juga dimiliki oleh INEOS. Masa peminjamannya berlangsung selama 1 musim, dengan harapan ia bisa berkembang sebelum kembali dan mendapat kesempatan di tim utama Setan Merah musim depan. Matheus Cunha tak ragu menyampaikan tekadnya. Penyerang asal Brasil itu berkomitmen untuk mencetak banyak gol dan assist bersama Manchester United. Cunha sadar betul ada tanggung jawab besar di balik nomor tersebut. Ia berjanji akan berusaha maksimal untuk memenuhi harapan fans. Dalam wawancara eksklusif bersama MUTV, Cunha menegaskan bahwa tugas utamanya sebagai penyerang adalah mencetak gol untuk Manchester United. Ia bertekad untuk bekerja keras demi menghadirkan banyak gol bagi Setan Merah di musim 2025-2026 nanti. Namun, mantan striker Wolverhampton itu tak hanya ingin fokus pada mencetak gol. Ia juga ingin memberikan kontribusi menyeluruh agar MU bisa meraih kemenangan di setiap pertandingan. Juara Serie A, Napoli, tampaknya belum kehilangan minat terhadap Alejandro Garnacho. Klub asal Italia itu dikabarkan akan kembali berusaha mendatangkan winger muda Manchester United tersebut. The Mirror melaporkan bahwa Napoli ternyata masih berniat merekrut Garnacho. Mereka bahkan dikabarkan akan segera mengajukan tawaran resmi pertama untuk sang winger. Menurut laporan tersebut, Napoli tetap ingin memboyong Garnacho karena mereka masih membutuhkan winger baru di skuad mereka. Hingga saat ini, Napoli belum menemukan pengganti yang ideal untuk Kvaratskhelia. Selain itu, pelatih Antonio Conte disebut sangat mengagumi bakat yang dimiliki pemain asal Argentina itu. Maka, melihat Garnacho tersedia di bursa transfer kali ini, Napoli bertekad untuk mencoba membawanya pergi dari Old Trafford. Laporan tersebut mengklaim bahwa Napoli sedang mempersiapkan langkah konkret untuk mendatangkan Garnacho. Mereka dikabarkan telah menyiapkan tawaran awal senilai sekitar 45 juta pounds untuk sang pemain. Tawaran itu akan segera dikirim ke manajemen MU. Napoli menilai bahwa jumlah tersebut sudah cukup besar untuk memboyong Garnacho. Mereka berharap MU bersedia melepas pemain berusia 20 tahun itu ke Naples dalam waktu dekat.
Namun, kabar yang beredar di Inggris menyebut bahwa tawaran perdana Napoli kemungkinan besar akan ditolak oleh Manchester United. Setan Merah dikabarkan membanderol Garnacho dengan harga minimal 70 juta pounds. Artinya, Napoli harus menaikkan nominal tawarannya jika benar-benar serius ingin mendapatkan sang winger. Ada perubahan menarik pada Diogo Dalot untuk musim 2025-2026. Bek kanan Manchester United itu memutuskan untuk mengganti nomor punggung yang selama ini melekat padanya. Mulai musim ini, Dalot dikonfirmasi akan mengenakan nomor punggung 2 di seragam Manchester United. Nomor tersebut baru saja kosong setelah Victor Lindelof hengkang dari Old Trafford pada bursa transfer musim panas ini. Dalot langsung mengajukan permintaan untuk mengambil alih nomor tersebut, dan manajemen MU pun menyetujuinya. Sebenarnya, nomor punggung 2 bukan hal baru bagi Dalot. Ia pernah memakainya semasa masih membela FC Porto, tepatnya ketika masih bermain untuk tim muda klub tersebut. Selain itu, di timnas Portugal, Dalot juga beberapa kali tampil dengan nomor 2 di punggungnya. Jadi, ia sudah cukup familiar dengan nomor barunya ini. Barcelona terus bergerak aktif di bursa transfer musim panas untuk memperkuat lini serang mereka. Nama penyerang Manchester United, Marcus Rashford, kini dilaporkan muncul sebagai target utama. Upaya Barcelona untuk mendatangkan Marcus Rashford kini telah mengambil sebuah langkah maju yang signifikan. Pelatih kepala mereka, Hansi Flick, dilaporkan telah memberikan persetujuan penuh untuk transfer ini. Menurut laporan dari jurnalis transfer ternama, Matteo Moretto, Flick sangat mendukung langkah klub untuk mengejar winger timnas Inggris tersebut. Barcelona pun berharap bisa mengamankan jasa Rashford dengan skema pinjaman terlebih dahulu. Opsi pembelian permanen di akhir masa peminjaman juga akan coba disertakan dalam proposal penawaran. Pembicaraan lebih lanjut antara Barcelona dan Manchester United dijadwalkan akan segera digelar dalam beberapa pekan ke depan. Keinginan Marcus Rashford untuk berseragam Barcelona tampaknya sudah tidak dapat dibendung lagi. Ia dikabarkan sangat ingin pindah dan hanya akan mempertimbangkan tawaran yang datang dari raksasa Katalan tersebut. Demi memuluskan proses transfer ini, Rashford bahkan bersedia untuk memotong gajinya secara signifikan. Langkah ini ia ambil agar nominal gajinya bisa sesuai dengan batas ketat yang ditetapkan oleh La Liga. Sikap tegas Rashford ini tentu membuat Manchester United berada dalam posisi yang sangat sulit. Meskipun ingin menjualnya secara permanen demi mendapatkan dana segar, mereka tidak punya banyak pilihan karena sang pemain hanya menginginkan Barcelona. Ada kabar terbaru seputar ketertarikan Manchester United terhadap Ollie Watkins. Kabarnya, Mo harus memenuhi satu syarat dulu sebelum bisa memboyong sang striker. Menurut laporan tersebut, Manchester United saat ini tidak memiliki dana cukup untuk membeli Ollie Watkins. Laporan itu juga menyebutkan bahwa transfer Ollie Watkins tergantung pada nasib Rasmus Højlund. Manchester United dikabarkan bersedia melepas striker muda mereka itu. Hasil penjualannya nanti akan dipakai untuk mendanai transfer Watkins. Saat ini, MU sedang berusaha menjual Højlund ke Italia, dengan AS Roma dan Inter Milan disebut sebagai klub yang berminat. Jadi, jika Højlund berhasil dijual, maka Watkins bisa segera didatangkan. Isu ketertarikan AS Roma terhadap Rasmus Højlund ternyata bukan sekadar rumor belaka. Klub ibu kota Italia itu dikabarkan mulai mengambil langkah konkret untuk memboyong striker muda Manchester United tersebut. Menurut Corriere dello Sport, klub asal ibu kota Italia ini semakin gencar dalam upaya transfer sang striker. Mereka diyakini akan segera mengajukan tawaran ke MU untuk sang striker. Keputusan Roma untuk mengejar Højlund ternyata berasal dari instruksi pelatih baru mereka, Gianpiero Gasperini. Gasperini bukanlah nama asing bagi Højlund. Pelatih tersebut adalah sosok yang membesarkan nama Højlund selama di Atalanta. Sang pelatih yakin Højlund masih memiliki potensi besar dan bisa menjadi aset berharga bagi Roma. Itulah mengapa dia mendorong manajemen klub untuk segera mengamankan tanda tangan pemain berusia 21 tahun itu. Roma dikabarkan sudah memulai langkah-langkah nyata dalam transfer ini. Mereka telah melakukan kontak dengan MU untuk menanyakan status dan ketersediaan Højlund. Negosiasi antara kedua klub saat ini masih berlangsung. Mereka mulai mendiskusikan kemungkinan transfer Højlund di bursa transfer kali ini. Menurut sumber yang sama, Roma akan segera mengajukan tawaran resmi pertama mereka dalam waktu dekat. Roma perlu merogoh kocek sekitar 40-45 juta euro jika ingin membawa pulang striker timnas Denmark tersebut ke Stadio Olimpico. Ada kabar kurang menyenangkan buat Manchester United. Setan Merah dikabarkan bakal menghadapi tantangan lebih besar dalam upaya merekrut Bryan Mbeumo pada bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan Sky Sports, MU kini menghadapi risiko gagal mendapatkan Mbeumo. Penyebabnya, rival mereka, Tottenham, baru saja melakukan manuver yang bisa menggagalkan rencana Setan Merah. Manuver Tottenham ini berpotensi mempersulit MU dalam mendapatkan Mbeumo. Pasalnya, Brentford tidak mau mengambil risiko dengan melepas dua penyerang utamanya dalam satu jendela transfer. Manajemen Brentford menilai terlalu berbahaya jika mereka kehilangan Mbeumo dan Wissa bersamaan.
Jadi, mereka hanya akan mengizinkan salah satu dari keduanya hengkang musim panas ini. Artinya, jika MU tidak segera menyelesaikan transfer Mbemo, Tottenham bisa saja mendahului dengan mengamankan Wissa. Jika itu terjadi, Mbemo hampir pasti akan tetap dipertahankan Brentford. Kabar mengejutkan datang dari pakar transfer ternama Eropa, Fabrizio Romano. Ia mengungkap fakta bahwa Juventus hingga saat ini belum mengajukan tawaran resmi untuk Jadon Sancho. Dalam laporannya, Romano mengkonfirmasi bahwa Juventus memang berminat pada Sancho, namun proses transfernya masih jauh dari kata final. Klub asal Turin itu belum mengajukan penawaran formal ke MU, meskipun memang sudah terjadi komunikasi antara kedua klub mengenai kemungkinan transfer ini. Inilah alasan mengapa transfer Sancho ke Juventus belum mendekati penyelesaian. Prosesnya mungkin akan memakan waktu lebih lama. Romano juga mengungkap bahwa MU sudah menetapkan harga pasti untuk Sancho di bursa transfer musim panas ini. Setan Merah hanya bersedia melepas pemainnya dengan harga minimal 25 juta pounds. Mereka tidak akan mempertimbangkan tawaran di bawah angka tersebut.